Pak Jokowi, ini loh ada orang yang memfitnahmu, bahkan menuduh jasanya Jokowi palsu. Sugik aja sudah ragu ya terhadap ucapan Bang Tri, apalagi saya, apalagi banyak orang. Ucapan-ucapan Bang Tri ini sebagai pengobat kegagalan kehidupannya, bukan karena kebenaran ucapannya. Saya meyakini itu. Nah, sekarang masalah Bang Tri. Kalau Anda mau berpikir damai dengan saya, buzzer siapapun lah ya, terutama rakyat ini, masalah Bang Tri ini, kalau Anda mau berpikir damai dengan saya, berpikir kondusif dengan saya, atau dewasalah pikiranmu, spiral, oval, apalah, muter-muter, horizontal, vertikal lah, dekati saya dengan cara seperti itu. Jangan-jangan saya ini justru menjaga nama baik Jokowi saya ini. Ini ada orang keluar dari penjara, mencak-mencak, menuduh Jokowi ijazahnya palsu, namanya Bang Tri. Dengan cara seperti itu. Jangan-jangan saya ini videonya viral. Nah, saya panggil ke rumah saya itu kan jangan-jangan memang Pak Jokowi, ini loh ada orang yang memfitnahmu. Buzzer, ini loh ada orang yang menjelek-jelekan Jokowi, bahkan menuduh jasanya Jokowi palsu. Tak panggil ke rumah saya. Karena saking saya ini antara percaya nggak percaya, tak ambil jalan mubahalah itu akhirnya. Saya ini percaya nggak percaya sama Bang Tri itu. Ini Bang Tri ini bener tak? Masa sih jasa Jokowi palsu? Ya kan, coba Anda berpikir begitu. Saya panggil podcast. Nah, jadi mubahalah itu saudaraku, perhatikan ya. Ini atmosfer bumi. Ini penutup lah, closing ini. Atmosfer ya. Di dalamnya ini munafik, penjilat, pendusta, pembohong, pendosa, maksiat, koruptor, macam-macam ini. Di dalamnya atmosfer ini. Mubahalah itu saya ambil supaya saya lepas dari atmosfer itu semua. Lepas. Ya, saya sudah nggak dalam rangka politik, budaya, capres, apa nggak ada. Itu mubahalah itu udah lepas dari semua unsur. Itu maksud saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Dari kemarin sampai sekarang, nama Bang Tri masih melambung tinggi. Apalagi ketika Bang Tri datang ke podcast Sugik Nuraharja dan kemudian di sana terjadilah sumpah mubahalah untuk menegaskan bahwa apa yang selama ini dia sampaikan adalah kebenaran. Menegaskan. Satu kali lagi. Karena mungkin di sekelilingnya sudah nggak ada lagi yang percaya sama Bang Tri, apalagi tetangganya, apalagi di luar kabupatennya. Sudah jelas harapan untuk percaya terhadap ucapan Bang Tri ini nggak ada. Akhirnya satu-satunya yang kemudian dia lakukan adalah sumpah mubahalah sebagai penegasan bahwa apa yang disampaikannya adalah kebenaran. Biasa sumpah mubahalah bersama Bapak Sumpah Mubahalah Sugik Nuraharja, yang setiap apapun selalu mengadakan sumpah mubahalah. Ya mungkin sama alasannya seperti Bang Tri, karena orang lain susah ada yang percaya, akhirnya disandarkanlah kepada Tuhan yang Maha Esa agar minimal dia mendapatkan pengakuan. Ya meskipun kalaupun tidak ngomong seperti itu, kalaupun tidak menegaskan seperti itu, Allah tahu mana yang sebetulnya yang hak, mana yang sebetulnya yang bohong, kan gitu ya. Atau alasannya selain daripada ingin menegaskan bahwa apa yang dia sampaikan adalah kebenaran dan disandarkannya kepada Allah, dia sudah tidak percaya, nggak pede terhadap hidupnya, ya, merasa gagal di dalam kehidupan, sehingga dia melakukan hal bahkan sebodoh itu, ya, untuk
minimal meminimalisir rasa kegagahan, kekecewaan. Karena kita tahu sama-sama, Bang Tri juga menceritakan kisah hidupnya di keluarganya. Bagaimana katanya istrinya dihamili orang, keluarganya kemudian diambil. Entah siapa yang mengambilnya. Bang Tri menuduh mungkin yang mengambilnya adalah Jokowi. Karena kan itu yang kemarin-kemarin dia sampaikan. Keluarga saya, istri saya dihamili. Apakah benar sama Jokowi atau perintah Jokowi? Ini bagi saya sangat di luar daripada rasio. Apalagi sampai Bang Tri menggugat ijazah Presiden Jokowi ke pengadilan Jakarta Pusat. Ini yang digugatnya ijazah, bos. Ini yang bagi saya nggak rasionalnya, menggugat ijazah. Ijazah yang sedari dulu menjadi syarat pencalonan wali kota, pencalonan gubernur DKI, pencalonan presiden. Sekarang sudah mau akhir jabatan Presiden Jokowi, kok masih digugat perkara ijazahnya? Katanya ijazahnya palsu dan sebagainya. Padahal pasti sudah diverifikasi oleh KPU. Jadi yang jelas di Bang Tri sudah nggak percaya sama sekali terhadap KPU yang ada di Indonesia. Dan saya berkesimpulan bahwa ucapan-ucapan Bang Tri ini sebagai pengobat kegagalan kehidupannya. Bukan karena kebenaran ucapannya, saya meyakini itu. Karena ngawur sekali lah. Nggak rasional banget kemudian apa yang dia sampaikan itu. Nah, saya kira Bapak Sugik Nurharja punya keyakinan 100% bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Tri adalah kebenaran mutlak. Ternyata ketika kita melihat, meneliti, menerka kalimat per kalimat yang diucapkan oleh Sugik Nurharja, ternyata Sugik pun ragu terhadap apa yang diucapkan oleh Bang Tri. Barulah kita tahu, oh ternyata Sugik pun ragu terhadap ucapan Bang Tri. Sugik Nur loh. Yang jelas-jelas selalu kontra dengan pemerintah, apalagi saya. Sugik aja sudah ragu terhadap ucapan Bang Tri, apalagi saya. Apalagi banyak orang. Karena satu kali lagi sudah jauh daripada rasional. Apa yang diucapkannya itu sudah satu kali lagi sangat jauh daripada rasional. Menggugat ijazah, bos. Mengatakan ijazahnya palsu. Meskipun kepala sekolah SMP tempat Jokowi belajar di sana sudah ngomong. Datanya ada. Guru Jokowi pas ketika masa sekolah juga berbicara. Kawan sebangku Jokowi ketika sekolah berbicara. Ini sudah kemudian banyak fakta-fakta yang berbicara ke lapangan. Bahwa benar adanya Jokowi sekolah di SMP-nya di kepala sekolahnya ada. Gurunya ada, temannya ada, kan gitu. Jadi semakin ngawur dan berantakan aja apa yang selalu disampaikan oleh Bang Tri kesimpulannya. Tuh, jadi kalau kemudian di sini Bapak Sugik Nurharja juga ragu, apakah ragu karena benar-benar ragu atau ragu karena setelah ada pendesakan, bahkan ada yang melaporkan. Karena Sugik Nurharja bagian daripada penyebar informasi itu. Karena kan naik panggungnya pertama kali ketika dia keluar di penjara itu di channel Sugik ya. Di channel Sugik langsung sumpah mubahalah. Sehingga ada aliansi Muslim Minang yang kemudian demonstrasi menuntut untuk kemudian polisi menangkap Sugik dan Bang Tri karena telah menyebarkan fitnah informasi hoax tentang Jokowi. Gara-gara itukah kemudian Sugik menjadi ragu
atau benar-benar ideal, Sugik ragu terhadap apa yang selama ini Bang Tri ucapkan. Kan gitu. Atau ragunya sebelum dia sumpah mubahalah. Sekarang setelah sumpah mubahalah menjadi sangat yakin. Lah masalahnya dia ngomongnya itu sekarang ini setelah Bang Tri melakukan sumpah mubahalah. Jadi keraguannya itu masih dirasakan sampai detik ini oleh Sugik. Sekali lagi, Sugik Nur saja ragu. Yang pengkritik penguasa, apalagi kita yang kadang-kadang mengapresiasi penguasa. Kan gitu ya. Yang masih percayalah, kalaupun ada 1-2 titik kejelekan di pemerintahan, KPU, Bawaslu dan sebagainya. Tapi enggak mungkin kalau misal sampai pemalsuan data tetap diterima oleh KPU. Saya kira enggak sejauh itu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kesimpulannya saya masih yakin bahwa ucapan Bang Tri itu sebagai pengobat kegagalannya dalam hidup, dalam berumah tangga. Sehingga dia lampiaskan kemana-mana. Saya punya banyak teman yang cukup ngawur di dalam kata-katanya karena kurang sehat secara mental dan kejiwaannya. Entah alasannya apapun itu. Karena keluarga kah, karena pacar kah, karena ekonomi kah. Banyak. Tetapi impactnya kepada bicara yang ngawur, nggak jelas. Nggak jauh beda seperti Bang Tri. Tapi mudah-mudahan saya salah. Allahumma fiqh lakum Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.